Seorang pria berkemeja putih dan bercelana panjang terjatuh dari atas gedung. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dia akan segera lulus, bahkan telah menahan semua kerja keras untuk kelulusannya. Di rumah sakit, seorang perawat sedang berbicara dengan nenek pria yang jatuh dari gedung itu. Ini sudah 3 bulan, mohon maaf tapi saya belum pernah melihat pasien yang selamat dari geger otak. Saya pikir kamu seharusnya bersiap untuk, kata perawat dengan penuh prihatin. Nenek dengan marah membentak perawat itu. Apa maksudmu? Apakah kamu bilang aku harus menyerah? Kata nenek sambil menunjuk-nunjuk sang perawat, dan dengan marah mengusir perawat itu. Setelah terjatuh dari gedung, pria itu didiagnosis geger otak. Adegan berpindah di samping pria itu. Nenek pun memegang tangan pria itu dan memanggilnya Hyun Sung. Hyun Sung adalah karakter utama kita dalam cerita ini. Hyun Sung dapat merasakan sentuhan tangan neneknya yang hangat. Dalam keadaan koma, dia yakin bahwa dia akan sembuh dan bangkit, karena belum pernah sakit sebelumnya. Tapi dalam dunia gelap ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nenek Hyun Sung menggenggam tangan Hyun Sung dan menangis sambil berkata, Hyun Sung, bajingan itu bilang padaku untuk menyerah. Aku merawatmu dari kamu kehilangan orang tuamu. Bagaimana mungkin aku akan menyerah? Nenek Hyun Sung pun menangis sambil berharap bahwa Hyun Sung memberikan kode bahwa dia masih hidup. Hyun Sung pun dengan penuh amarah memerintahkan tubuhnya untuk bergerak, berusaha melawan geger otak yang dideritanya. Setelah itu, seorang pria yang merupakan adik Hyun Sung datang dan duduk di samping Hyun Sung. Aku tidak bisa menahan lagi kakak. Para bajingan yang menindasmu, sekarang menindasku, kata adik Hyun Sung dengan air mata yang berlinang. Dia pun menambahkan kalau nenek mulai bekerja di restoran untuk membayar tagihan rumah sakit, sampai dia terluka. Apa yang ingin kamu mau aku lakukan? Dengan perasaan sedih yang tidak bisa ditahan, adik Hyun Sung berkata, kakak lebih baik mati. Kalau kamu mati, kami tidak akan hidup menderita. Tapi dengan semua kesedihan itu, dia berharap kakaknya untuk bangun dari komanya dan jangan hanya pasrah. Tagihan adiknya membakar semangat untuk bangkit kembali. Hyun Sung pun dalam komanya berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Jika dia tunggu sedikit lebih lama, maka dia akan bangun dari mimpi buruk ini. Hari demi hari pun berlalu. Dan sekarang adalah tahun ketiga Hyun Sung di rumah sakit. Hyun Sung masih terbaring dan dalam keadaan koma, berpikir kenapa adiknya Hyun Jin belum datang mengunjunginya. Kedua orang yang sedang melewati lorong rumah sakit pun berkata dengan pelan bahwa nenek Hyun Sung telah pingsan. Kelihatannya sekarang kita bisa mengencangkan volume TV. Perkataan itu sontak membuat amarah Hyun Sung meledak. Di dalam diri Hyun Sung, sebuah perasaan bergejolak keinginan untuk balas dendam kepada Park Min Chul, Choi Yong Taek, Jung Min Ho, Kang Chang Suk, Oh Dae Hwan, Lin Yung Chul. Bahkan semua guru yang melindungi para bajingan yang membulinya. Hyun Sung pun berharap, jika dia bisa mendapatkan sebuah mukjizat, balik ke masa lalu, maka dia akan membalas dendam dan menghancurkan mereka semua. Dalam ruangan yang sepi, api amarah yang terus membeludak membuat Hyun Sung mensimulasikan bagaimana dia menyiksa seorang pria berambut kuning yang tidak lain adalah Park Min Chul. Hyun Sung memukul dan menendang Park Min Chul, menghajarnya sambil menangis penuh amarah. Bahwa semua siksaan ini tidak sepadan dengan rasa sakit yang dialami neneknya. Hyun Sung pun berpikir bahwa siksaan seperti ini tidaklah sepadan dengan apa yang dialaminya. Hyun Sung mulai merencanakan semuanya dan membuat simulasi seperti apa rencana penyiksaan yang akan dilakukannya. Hyun Sung terus mengulangi simulasi penyiksaan terhadap para bajingan yang menyiksanya itu selama 7 tahun, bahkan 10 tahun pun berlalu. Dia pun berpikir bahwa semua ini percuma dan berharap seseorang mengakhiri hidupnya. Secara tiba-tiba, sebuah cahaya putih pun menerangi Hyun Sung, dan terdapat sosok pria yang berjalan menghampirinya. Pria itu pun berjalan dan setelah sampai di depan Hyun Sung, sosok itu pun tersenyum. Secara tiba-tiba, Hyun Sung pun berada di kelas. Suasana kelas sangat ramai, TV di kelas masih sama, papan tulis semuanya terlihat normal, membuat Hyun Sung pun berdiri, tidak mempercayai mata kepalanya sendiri. Hyun Sung pun mencubit pipinya untuk mencari tahu apakah ini adalah mimpi. Namun dia pun kaget saat merasakan sakit dari cubitan itu. Hyun pun melihat sebuah pena di atas mejanya. Dia pun ingin mencoba sekali lagi dengan menusuk pena itu ke pahanya untuk mengecek apakah ini mimpi atau bukan,
dan hasilnya adalah dia merasa sakit setelah menusuk pahanya dengan pena yang digunakannya. Hyun Sung pun terdiam, tidak percaya apa yang terjadi, dia kembali ke masa lalu, dan bukan mimpi. Hal yang selama ini dia inginkan untuk melakukan rencana balas dendamnya. Tidak jauh dari Hyun Sung, Park Min Chul sedang menghajar seorang pria gemuk. Park Min Chul sangat marah ketika mendengar pria gendut itu menyuruh Park Min Chul untuk melakukan sendiri. Kalimat itu menyulut amarah Park Min Chul hingga dia menghajar pria gemuk itu sampai jatuh ke tanah. Sambil menendang dan menginjak muka pria gemuk itu, Park Min Chul berkata, "Lakukan sendiri dari sekarang, dasar bajingan. Kalau aku mau lakukan sendiri, aku tidak akan bilang kamu melakukannya." Melihat pria gemuk itu dihajar, Hyun Sung pun mengingat semua kejadian yang pernah dialaminya. Dan semuanya bermula dari sini. Semua siswa di kelas yang melihat kejadian itu merasa ketakutan dan tidak ada yang mau menghentikan Park Min Chul. Mereka tidak mau berurusan dengan dia dan hanya membiarkan pria gemuk itu ditendang oleh Park Min Chul. Hyun Sung pun berjalan dan berdiri di belakang Park Min Chul, dan meminta dia untuk berhenti. Park Min Chul berhenti dan meliriknya, lalu berkata, "Apa?" Saat melihat itu adalah Hyun Sung, Park Min Chul pun berbalik dan dia berkata, "Apakah saya salah dengar? Kim Hyun Sung, apakah kamu pikir bisa menangani masalah ini? Kalau kamu berpikir kamu berbeda dengan pria ini, kamu salah besar." Saat dia hendak melanjutkan kalimatnya, Hyun Sung pun meninju Park Min Chul sekuat tenaga, hal yang selama ini dia mimpikan. Dan hari ini semuanya akan berubah. Hyun Sung masih mengingat hari itu, Park Min Chul adalah tipe orang yang suka menindas dan mempermalukan temannya. Dia juga menyukai game online bernama Legend Online. Park Min Chul meminta pria gemuk itu untuk menaikkan level karakter di videonya. Pria gemuk itu pun hanya bisa mengiyakan permintaan Park Min Chul. Dan saat itu, Lee Jung Min atau pria gemuk itu, menjadi penjoki gratis Park Min Chul. Nilai Lee Jung Min pun mulai memburuk, yang sebelumnya adalah siswa terpintar di kelas. Bukan hanya meminta Lee Jung Min untuk menaikkan level karakternya, Park Min Chul pun menyuruhnya untuk membelikan item-item. Saat itu juga, untuk pertama kalinya Hyun Sung melihat penindasan seperti itu, dan orang yang ditindak adalah orang yang selalu membantunya belajar. Dia tidak ingin mencari masalah, tapi karena kebaikan Lee Jung Min, membuat Hyun Sung tidak tahan melihatnya ditindak seperti itu tanpa seorang pun menolongnya. Teman Hyun Sung mencoba menghentikannya dan menjelaskan bahwa orang yang dia hadapi adalah Park Min Chul. Tapi dengan percaya diri, Hyun Sung berkata bahwa dia lumayan hebat dalam olahraga atau atletik, jadi dia tidak akan biarkan Park Min Chul bertindak sesukanya, dan Park Min Chul tidak menakutinya sedikit pun. Tapi hasil yang diterimanya sangat berbeda dari yang diinginkan. Dia mulai ditindas dan dihajar, selesai sekolah setiap hari. Bahkan dia tetap dihajar setiap hari tanpa henti seperti siksaan neraka, dan menjadi penjoki game mereka di malam hari hanya untuk menaikkan level karakter gamenya, yang membuatnya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Adegan pun kembali ke waktu sekarang. Semua siswa pun kaget melihat Hyun Sung yang secara tiba-tiba menghajar Park Min Chul tanpa peringatan apapun. Hal itu pun mengejutkan Park Min Chul. Amarah Park Min Chul pun meledak seperti gunung berapi. Saat Park Min Chul melirik Hyun Sung langsung memegangi kepala Park Min Chul dan membantingnya ke meja sekeras-kerasnya. Hantaman itu bahkan membuat kaki Park Min Chul gemetar dan darah mengalir dari hidung serta mulutnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Hyun Sung pun menghujani Park Min Chul dengan rentetan pukulan yang terfokus ke wajahnya dan terus menghajar Park Min Chul secara membabi buta. Hyun Sung mengeluarkan hasil simulasi yang sudah dia lakukan saat dia dulu di rumah sakit. Park Min Chul adalah tipikal orang yang bertarung menyerang dengan mengandalkan fisiknya dan tidak terbiasa terkena pukulan, jadi kalau dia menerima pukulan, maka dia pun akan goyang dan jadi gampang untuk dihajar. Rasa benci dan amarah yang dipendamnya, dia keluarkannya semuanya di saat ini. Hyun Sung pun melemparnya ke loker di dalam kelas dan langsung menginjak-injak mukanya. Park Min Chul yang telah menerima banyak pukulan, hanya bisa menangkis dengan menutup mukanya dengan tangan. Hyun Sung bahkan tidak peduli saat ini kalau Park Min Chul dihajar sampai mati. Sambil menginjak-injak wajah Park Min Chul, Hyun Sung bergumam bahwa jika Park Min Chul melihatnya, maka Hyun Sung akan menendang mukanya, dan kalau dia menangkis tendangan itu, maka dia akan mematahkan tangannya.
Sebuah kursi pun terbang ke arah Hyun Sung yang sedang menginjak-injak wajah Park Min Chul. Dia pun melirik ke arah datangnya kursi itu. Rupanya itu adalah geng Park Min Chul yang datang untuk menolongnya. Seorang pria dari ketiga pria itu pun berteriak kepada Hyun Sung untuk berhenti. Tapi Hyun Sung menjawabnya dengan dingin, "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Perkataan itu pun sontak membuat Jung Min Ho kaget. Dia pun menatap Hyun Sung dan menyadari bahwa Hyun Sung terlihat tetap tenang dan tidak takut sama sekali dengan mereka. Kang Chang-suk, pria berbadan kekar, pun dengan penuh amarah berjalan sambil berkata, "Apakah kamu sudah gila? Baiklah, aku akan mengakhiri permainanmu sekarang." Diketahui bahwa geng mereka dipanggil geng Park Min Chul, karena Park Min Chul yang memimpin mereka saat mereka ingin menindas seseorang. Tapi sebenarnya Kang Chang-suk adalah yang terkuat di dalam gengnya. Hyun Sung dan Kang Chang-suk pun berdiri berhadapan dan saling menatap, membuat suasana semakin tegang. Saat mereka hampir memulai pertarungan mereka, seorang siswa pun berkata, "Hei, guru datang." Hal itu membuat Jung Min Ho pun memutuskan untuk menghabisi Hyun Sung nanti. Jung Min Ho pun memanggil Kang Chang-suk untuk pergi meninggalkannya. Kang Chang-suk pun menatap Hyun Sung dengan tatapan seolah-olah ingin membunuhnya. Dia pun berkata bahwa Hyun Sung sudah selesai, dia akan mencari Hyun Sung selesai kelas berakhir, jadi jangan coba untuk melarikan diri. Geng Park Min Chul pun pergi meninggalkan kelas Hyun Sung. Park Min Chul yang sedang duduk di kursinya sambil meletakkan kepalanya di meja pun berpikir, apa yang sedang terjadi. Dia mengingat dipukuli dulu, tapi yang lebih penting dia dihajar oleh orang yang dianggapnya pecundang. Semakin Park Min Chul memikirkan tentang kejadian itu, membuat dia semakin marah, dan bergumam akan membunuhnya, dan gengnya akan datang bergabung dengannya setelah kelas berakhir. Dan kalau dia tadi waspada maka dia tidak akan dihajar seperti itu. Ini adalah pertama kali dia dipermalukan, terlebih lagi seorang pecundang di kelas. Di kelas 1-8, geng Park Min Chul sedang membahas soal Hyun Sung yang menghajar Park Min. Kang Chang-suk pun berkata bahwa akan lebih bagus kalau kelas berakhir dengan cepat. Jung Min Ho pun berkata bahwa Hyun Sung bertingkah aneh tadi di kelasnya, kelas 1-1. Dan berpikir apakah dia sedang dalam pengaruh obat-obatan atau semacamnya. Jung Min Ho pun menambah kalau masalah ini dibiarkan maka yang lain akan mulai melawan mereka. Hyun Sung telah meremehkan mereka dan itu tidak bisa didiamkan. Kang Chang-suk pun dengan amarah yang tidak bisa ditahan pun berencana untuk membunuhnya. Di kelas 1-1 kelasnya Hyun Sung, Park Min Chul berdiri dan melihat Hyun Sung. Park Min Chul pun berteriak, "Kim Hyun Sung, kamu sudah selesai." Saat selesai menyelesaikan kalimatnya, sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Hyun Sung pun dengan cepat menghantam muka Park Min Chul, membuatnya hampir kehilangan kesadaran dan terjatuh, tapi sebelum terjatuh, Hyun Sung menahan kepalanya. Hyun Sung menatap Park Min Chul dan berkata dengan dingin, "Kita seharusnya memulainya dari saat kita selesaikan." Park Min Chul hanya bisa menatap Hyun Sung dan berpikir apa-apa sebenarnya dengan Hyun Sung. Hyun Sung pun memaki Park Min Chul dan bersiap untuk menghajar Park Min Chul. Park Min Chul pun bertanya pada dirinya apakah Hyun Sung benar-benar ingin bertarung. Adegan pun berpindah ke kelas Jung Min Ho. Jung Min Ho berdiri seolah-olah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan kedua temannya pun berdiri mengikutinya. Jung Min Ho berkata sudah cukup, tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Sekolah itu memiliki ruang yang sempit. Mereka bertiga pun pergi ke kelas Hyun Sung, dengan dipimpin oleh Jung Min Ho yang berjalan di depan. Di kelas Hyun Sung, beberapa siswa sedang melihat sesuatu di dalam kelas dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah melihat adegan pembunuhan secara langsung. Hal itu pun membuat Jung Min Ho pun kaget, dan mereka pun bergegas berlari ke arah kelas. Saat mereka sampai di kelas, hal yang dipikirkan Jung Min Ho pun terjadi. Mereka melihat Hyun Sung yang menghajar Park Min Chul sampai tidak sadarkan diri dengan wajah yang penuh darah terus mengalir. Hyun Sung melirik rombongan yang di depan pintu dan berkata dengan dingin, "Kalian terlambat." Perkataan itu sontak membuat amarah Kang Chang-suk yang sudah dipendamnya sontak meledak, dan dia pun berlari dan ingin segera menghajar Hyun Sung. Melihat itu, Hyun Sung pun bergumam, "Aku sudah mensimulasikan ini secara kurang lebih 10 tahun, aku bisa mengalahkan Park Min Chul tapi tidak bisa mengalahkan si pria besar ini. Jadi apa yang harus kulakukan? Itu adalah hal yang simpel. Lakukan hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya." Hyun Sung meraih sebuah gembok,
dan saat Kang Changsuk berada di dekatnya dan melancarkan sebuah pukulan, Hyun Sung pun menghindari pukulan itu dan dengan cepat dia pun memukul Kang Changsuk tepat di samping kepalanya dengan keras menggunakan gembok besi itu. Membuat Kang Changsuk pun merasa pusing. Hyun Sung menjambak rambut Kang Changsuk dan mulai melancarkan serangannya secara membabi buta ke kepala Kang Changsuk. Tidak peduli seberapa sering Kang Changsuk melatih tubuhnya, kalau dia dihantam oleh besi, maka dia pun akan merasa kesakitan. Setelah melancarkan serangannya, Hyun Sung pun melempar Kang Changsuk ke lantai. Adegan itu membuat kedua Choi Yong-taek dan Jung Min-ho pun ketakutan, tidak disangka orang terkuat di kelasnya dapat dikalahkan. Melihat keterkejutan mereka, Hyun Sung pun menerjang Choi Yong-taek dan dengan gerakan seperti gerakan judo, Choi Yong-taek pun terjatuh. Hyun Sung pun menghujani wajah Choi Yong-taek dengan beribu pukulan, dan tidak peduli kalau Jung Min-ho menyerangnya dari belakang. Baginya, lebih baik mengalahkan Choi Yong-taek dulu. Choi Yong-taek yang dihajar secara brutal oleh Hyun Sung, akhirnya kehilangan kesadarannya dengan banyak darah mengalir dari wajahnya. Hyun Sung pun menyeka dagunya seolah-olah dia baru saja melakukan kerja keras. Dia pun bergumam bahwa dia telah melakukan persiapan yang matang, tapi sepertinya tubuhnya tidak siap untuk itu semua. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti atau melakukannya setengah jalan karena masih ada satu brengsek yang tersisa. Hyun Sung pun yang masih duduk di atas tubuh Choi Yong-taek menatap Jung Min-ho dengan dingin. Melihat tatapan dingin Hyun Sung yang sangat dingin membuat Jung Min-ho pun tanpa sadar meneteskan keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Hyun Sung sangat kuat sampai bisa mengalahkan Park Min-chul, Kang Changsuk, dan Choi Yong-taek seorang diri. Hyun Sung pun berdiri dan tetap menatap Jung Min-ho. Tatapan itu membuat Hyun Sung terlihat seperti monster di hadapan Jung Min-ho. Ketakutan Jung Min-ho pun semakin bertambah saat Hyun Sung berjalan mendekatinya. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Hyun Sung. Kalau Kang Changsuk saja bisa dikalahkan oleh Hyun Sung, maka sudah jelas bahwa dia hanya akan menjadi samsak tinju Hyun Sung. Saat berada di depan Jung Min-ho, Hyun Sung berkata dengan dingin, "Kita harus menyelesaikan apa yang kita mulaikan." Perkataan itu sontak membuat bulu kuduk Jung Min-ho merinding, bahkan tangannya gemetar semakin takutnya. Saat Hyun Sung hendak mendaratkan sebuah pukulan ke wajah Jung Min-ho, seorang guru pun menghentikan mereka. Guru itu berkata sambil berjalan mendekat, "Hei, apa yang kalian lakukan di sana?" Saat itu, sebuah secercah harapan bagi Jung Min-ho pun bersinar. Dengan hadirnya guru, maka dia tidak akan dihajar Hyun Sung. Dan tentu saja, setelah semua keributan ini, pasti akan ada guru yang menyadarinya. Adegan pun berganti di ruangan guru. Kim Yung-chul, yang merupakan guru yang tadi menghentikan perkelahian mereka, sedang memarahi Hyun Sung. Guru Kim Yung-chul memarahi sambil menunjuk-nunjuk muka Hyun Sung. Guru Kim berkata, "Bahkan kalau kamu seorang cowok, kamu punya nilai-nilai moral. Apa kamu tahu mereka dikirim ke rumah sakit dengan wajah dipenuhi darah?" Guru Kim pun berpikir bahwa ini bukan masalah biasa dan tentu saja dia akan menyalahkan semuanya kepada Hyun Sung. "Ini bukanlah masalah biasa. Kamu sebaiknya bersiap-siap karena orang tua mereka akan datang, dan kamu tidak akan diampuni mereka. Sebaiknya kamu..." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Hyun Sung pun memotong kalimatnya dengan dingin, "Guru, sebaiknya kamu tidak usah berlebihan. Ini bukan kejadian pertama kekerasan terjadi di sekolah ini." Hyun Sung pun mulai memprovokasi Guru Kim dengan mengatakan bahwa semua yang dilakukan Guru Kim soal sekolah bebas pembulian adalah omong kosong belaka. Nyatanya, pembulian sering terjadi, dan Guru Kim hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, dengan kata lain menutup telinganya. Guru Kim yang mendengar itu pun tersulut emosi dan langsung menamparkan Hyun Sung. Kejadian itu pun dilihat semua guru, tapi para guru itu hanya melihat dan tidak berbuat apa-apa. Hyun Sung pun bergumam, "Seperti yang aku pikirkan. Inilah kenapa aku mati. Kematianku bukan karena ditindak, tapi ditindas dan dipermalukan. Dewasa pengecut yang sibuk. Kalian semua disuap. Sampah seperti kalian tidak pantas untuk disebut manusia." Hyun Sung pun menatap Guru Kim dengan dingin dan berkata, "Sebaiknya kamu berhenti." Mendengar itu, Guru Kim makin emosi dan hendak ingin mendaratkan tamparan lagi. Tapi Hyun Sung berjalan mendekatinya dan berbisik, "Kalau kamu tidak bisa, maka akan saya laporkan kamu soal kasus suap, khususnya dari orang tua Jung Min-ho. Atau saya harus meneriaki semuanya di sini."
Bahkan jika itu tidak cukup, masih ada satu hal lagi, contohnya hubunganmu dengan guru bahasa Inggris. Mendengar ancaman itu, Guru Kim pun ketakutan bukan main. Dia tidak menyangka Hyun Sung mengetahui hubungan gelapnya dengan guru bahasa Inggris, dan tangannya yang sebelumnya hendak menamparkan Hyun Sung pun berhenti. Hyun Sung pun menambahkan, jadi sebaiknya kamu berhenti, dasar sampah masyarakat. Hyun Sung pun mengingat saat dulu abis ditindas oleh geng Park Min Chul. Hyun Sung pun pergi ke ruang guru berharap dapat bantuan dari orang dewasa, tapi yang didapatinya tidak sesuai harapan. Guru Kim hanya menegur dan tidak berbuat apa-apa soal kasus dia dihajar oleh geng Park Min Chul. Kasus yang dilaporkan Hyun Sung pun selesai dengan begitu saja. Mereka bekerja sama, dan akhirnya hasilnya berakhir tidak sesuai seperti harapannya. Setelah keluar dari ruang guru, geng Park Min Chul pun membawanya keluar sekolah dan menghajarnya habis-habisan. Saat itu, Hyun Sung sangat kecewa, jengkel, marah, semuanya tercampur menjadi satu. Dia melaporkan masalah pembulian ke guru, tapi gurunya tidak melakukan apa-apa. Bahkan saat Hyun Sung dihajar dan dilihat Guru Kim waktu itu, Guru Kim hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya dia tahu alasan Guru Kim tidak berbuat apa-apa soal geng Park Min Chul adalah karena dia disogok oleh orang tua Jung Min Ho. Dia mencoba bertarung melawan mereka, bahkan jika dia harus sendiri. Dan saat di ruang guru saat selesai perkelahian besar antara Hyun Sung dan geng Park Min Chul, semua kesalahan dilimpahkan ke Hyun Sung. Hyun Sung difitnah memulai perkelahian dan membuat nenek Hyun Sung harus membungkuk dan meminta maaf. Dan dia terima hukuman dari sekolah seorang diri, sedangkan geng Park Min Chul tidak mendapatkan hukuman apapun. Bahkan sampai dia di rumah sakit akibat ulah geng Park Min Chul, karena dia tidak bisa melawan mereka. Bahkan orang dewasa yang tahu permasalahan itu pun hanya diam. Adegan kembali ke waktu sekarang. Guru Kim pun panik dan melihat sekelilingnya, memastikan tidak ada guru yang dekat dengannya yang mendengar bisikan Hyun Sung. Hyun Sung pun berkata dengan dingin, Guru Kim, mulai dari sekarang, saat kamu berbicara kepadaku, pikir dulu sebelum kamu mengatakannya. Kamu dikenalkan kepada orang tua Jung Min Ho, dan kami selalu merawat Jung Min Ho bahkan sebelum dia masuk sekolah ini. Dan sebagai hadiahnya, kamu dibayar setiap bulan. Kamu bahkan telah menjalin hubungan dengan guru bahasa Inggris, seseorang yang telah menikah dan memiliki 3 anak. Kalian berdua selalu pergi ke Hotel M. Apakah aku harus mengatakan lebih? Guru Kim pun langsung jatuh terduduk di kursinya. Ancaman yang diberikan Hyun Sung sangatlah mematikan. Dia pun membayangkan semua konsekuensi yang akan diterimanya kalau sampai Hyun Sung membongkar semua kebusukannya di depan umum. Ketakutan terbesar Guru Kim adalah kalau sampai semuanya terjadi, maka istrinya akan datang ke sekolah dan bertengkar dengannya, dan bahkan akan berujung ke perceraian. Guru Kim terkenal dengan guru yang lumayan kaya, tapi rumor mengatakan bahwa semua aset dan properti atas nama istrinya. Dan kalau sampai terjadi perceraian, maka semua itu akan hilang. Keluarga, aset, kariernya di sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan ancaman dan konsekuensi yang akan diterima Guru Kim pun tunduk terhadap Hyun Sung. Guru Kim pun bertanya apa yang harus dia lakukan. Hyun Sung pun menjawab dengan dingin, mudah saja. Jika kamu ingin menutup mulutku, tinggal hidup seperti biasa yang kamu jalani. Guru Kim pun kebingungan dan menanyakan apa maksudnya. Hyun Sung pun berkata, tetaplah hidup seperti sampah di masa depan. Lakukan seperti apa yang biasa kamu lakukan, walaupun kamu tahu itu salah. Tapi objeknya sekarang diganti. Kalau kamu mengikuti instruksi aku, maka sampai hari kelulusan aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Kamu mengerti maksudku kan? Guru Kim yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa mengiyakan syarat dari Hyun Sung. Hyun Sung pun keluar dari ruangan guru dan tidak mendapatkan hukuman sedikit pun. Hyun Sung pun bergumam bahwa kartu pertama sudah dia dapatkan, yaitu Guru Kim. Dia harus memikirkan untuk mendapatkan kartu berikutnya. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Adegan berganti ke kelas Jung Min Ho, yang sangat marah setelah apa yang baru saja terjadi. Dia mengamuk di dalam kelas, menendang kursi-kursi sambil meluapkan semua emosinya dan bersumpah akan membunuh Hyun Sung. Tapi emosinya mereda saat dia sadar bahwa orang tuanya selama ini telah menyogok Kim Yang Chul atau Guru Kim. Karena telah disogok,
Guru Kim pasti tidak akan tinggal diam. Setidaknya Hyun Sung akan dikeluarkan dari sekolah. Jung Minho pun melempar sebuah kursi dan bergumam, sejujurnya aku tadi sangat ketakutan. Hanya karena Kim Hyun Sung. Aku tidak akan membiarkan kedudukanku di sekolah ini hancur. Aku adalah pemangsa, bukan dimangsa. Jung Minho pun duduk di kursi dan berpikir bahwa tadi adalah sebuah kebetulan Hyun Sung bisa menang melawan 3 orang sekaligus. Kalau dia bertemu dengan Hyun Sung, maka dia pasti akan menghajarnya. Namun setelah dia berpikir begitu, Hyun Sung pun membuka pintu kelasnya sambil memanggil namanya dengan dingin. Hal itu sontak membuat Jung Minho pun ketakutan setengah mati. Hyun Sung pun berjalan mendekati Jung Minho sambil berkata, kita harus menyelesaikan apa yang kita lakukan kan. Perkataan itu pun membuat bulu kuduk Jung Minho ketakutan. Dia pun berkata dengan gugup, kita seharusnya. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Hyun Sung langsung meninju Jung Minho dengan sekuat tenaga hingga membuat Jung Minho terhempas dan terjatuh dari tempat duduknya. Jung Minho pun mencoba untuk berdiri, akan tetapi Hyun Sung dengan cepat berlari dan langsung menendangnya tepat di dagunya. Hyun Sung pun meraih kemeja Jung Minho dan menghajarnya tepat di wajahnya tanpa ampun. Jung Minho pun tidak ada pilihan lain selain memohon seseorang untuk menolongnya. Saat Jung Minho melihat ke arah jendela, dia pun melihat Guru Kim yang menyaksikannya dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jung Minho pun bergumam, Kim Yang Chul, sialan kamu menerima uang dari mamaku. Tapi Guru Kim tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memalingkan pandangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hyun Sung pun bergumam, jangan harap ada yang menolongmu di sini. Karena tidak ada yang bisa melakukannya. 5 menit lalu, Guru Kim sedang duduk gemetar memikirkan konsekuensi atas apa yang akan dia lakukan. Insiden ini sudah di luar kemampuannya. Ada 3 siswa yang dibawa ke rumah sakit. Kalau dia tidak menghukum Hyun Sung dengan benar, maka orang tua ketiga siswa itu akan mencari tahu apa yang terjadi, terutama orang tua Jung Minho. Orang tuanya terkenal karena memiliki beberapa properti dan dikenal sebagai tokoh besar, dan mereka tidak akan terima kalau anaknya dipermalukan. Bahkan renovasi sekolah dibiayai perlu mereka, dan Guru Kim pun menerima uang dari mereka. Saat mereka sudah mulai bergerak, maka Guru Kim akan tamat. Namun di sisi lain, Hyun Sung menyimpan semua rahasia buruknya. Dia pun mulai berpikir dengan keras bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia pun kepikiran untuk memisahkan mereka berdua. Dan ingin mencoba meyakinkan Hyun Sung agar tidak memukul Jung Minho. Namun saat sampai di kelas Jung Minho, Guru Kim pun ketakutan. Hal yang tidak dia inginkan pun terjadi. Dia pun berjalan menjauh untuk memilih tidak melakukan apa-apa, karena akan lebih gawat kalau hubungannya dengan guru bahasa Inggris sampai ketahuan. Wajah Jung Minho pun meneteskan banyak darah akibat terus dihajar oleh Hyun Sung. Hyun Sung pun memegang kepala Jung Minho dan dia pun bergumam, kamu selalu merendahkanku. Lihat dirimu, kamu gemetar bahkan saat aku baru memulainya. Hyun Sung pun melepaskan Jung Minho, yang bahkan sudah tidak bisa bergerak. Semua orang di kelas hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa. Hyun Sung pun duduk di kursi dan menatap Jung Minho dan memanggilnya bodoh. Hyun Sung pun mulai mengingat semua yang telah dialaminya selama dia menjadi pasien di rumah sakit sebagai orang yang mengalami geger otak. Dia selalu bermimpi ingin balas dendam, dan ini adalah hasilnya. Di ruang guru, para guru sedang melakukan rapat dan membahas permasalahan Hyun Sung dengan geng Park Min Chul. Pikiran Hyun Sung tidak sedikit pun tertuju pada rapat itu, melainkan memikirkan rencananya. Kepala sekolah Oh Dae-hwan melihat Hyun Sung dan berkata, apakah kamu sudah melihat wajah korban? Wajah mereka sangat parah, yang kamu hanya bisa lihat di film gangster. Guru bahasa Inggris Lee Min Yang pun menyetujui perkataan kepala sekolah untuk menghukum Hyun Sung, dan menyarankan untuk mengeluarkan Hyun Sung. Guru Kim pun berbisik kepada Guru Lee untuk diam dan harus melindungi Hyun Sung, kalau tidak ingin hubungan mereka berdua terbongkar. Saat kepala sekolah Oh Dae-hwan ingin mengatakan sesuatu, Guru Kim dengan cepat menjelaskan tentang apa yang terjadi. Sebenarnya, geng Park Min Chul lah yang selama ini menindas siswa lain, dan saya ingin menangkap basah mereka. Tapi Kim Hyun Sung tidak bisa menahan semuanya lagi, jadi dia lakukan apa yang dia bisa. Dia dulunya adalah korban sebelum menjadi predator. Perdebatan panas pun terjadi antara Guru Kim dengan kepala sekolah.
Kepala sekolah takut orang tua Jung Minho akan menuntutnya, dan guru Kim takut rahasianya terbongkar. Maka terjadilah perdebatan panas antara kedua guru itu. Kepala sekolah pun memutuskan untuk melakukan rapat dan memutuskan hasilnya minggu depan, dan menjaga agar masalah ini tidak tersebar luas. Dan untuk Hyun Sung, dia akan diskors sementara selama seminggu. Dia dilarang untuk pergi ke sekolah selama seminggu. Hyun Sung pun berkata, mengerti, lalu keluar dari ruangan guru. Guru Kim pun mengejarnya dan berkata, Hyun Sung, aku mencoba yang terbaik setelah kamu menghajar Jung Minho. Mendengar itu, Hyun Sung pun tersenyum dan dia pun bergumam, Guru Kim, kamu memang menarik. Terakhir kali, kamu merendahkanku bahkan menamparku. Tapi lagi-lagi kamu adalah sampah. Hyun Sung pun berhenti dan melihat Guru Kim, aku mengerti kamu sudah berusaha yang terbaik. Guru Kim pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Hyun Sung pun memotongnya, seperti yang kamu tahu, Park Min Chul selalu membuli murid yang lain. Mulai sekarang sampai saya lulus, kamu akan melakukan apapun yang aku mau, tak peduli apapun itu. Kalau kamu memang mau aku tidak membocorkan rahasiamu. Guru Kim pun membungkukkan badannya dan menyetujui perkataan Hyun Sung, dan Hyun Sung pun berjalan menjauh. Hyun Sung bergumam bahwa kalau bukan untuk keuntungannya, dia sudah menghancurkan Guru Kim. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dia tidak bisa membuang kartu andalannya yang sangat berguna hanya karena amarahnya. Hyun Sung berjalan masuk ke kelasnya dan mengambil tasnya, lalu berjalan keluar sekolah sambil memikirkan bagaimana cara untuk menangani Oh Dae-hwan atau kepala sekolah. Adegan pun berganti ke area bangunan perumahan. Hyun Sung berjalan sambil berpikir, akhirnya dia bisa berjalan di gang ini lagi. Tak terhitung sudah berapa tahun berlalu. Di sebuah villa kusut nomor 00, rumah Hyun Sung seharga 50 juta won. Jika bukan karena asuransi kematian orang tuanya, Hyun Sung sudah harus tinggal dengan mengandalkan uang dari gajiannya. Hyun Sung berjalan sambil melihat sekeliling, merasa nostalgia dengan ingatan, neneknya yang dipaksa untuk pindah karena biaya rumah sakit, sampai membuatnya merasa bahwa dunia telah hancur. Dia juga mengingat waktu masa kecilnya dan merasa bersyukur bahwa dia bisa kembali. Hyun Sung pun membuka pintu rumahnya sambil memanggil neneknya, tapi tidak ada yang menjawabnya. Hyun Sung masuk ke ruang tamu dan sadar bahwa di jam ini, neneknya biasa keluar untuk bekerja, dan itu semua untuk keluarga mereka. Dan ini bukan waktunya untuk merasa sentimental. Ini adalah sebuah keajaiban bahwa dia mendapatkan kesempatan ini. Hyun Sung pun duduk di kursi sambil berpikir untuk rencana berikutnya, karena dia harus memanfaatkan 1 minggu sebelum kembali ke sekolah menghadiri rapat. Rencana berikutnya harus lebih akurat, dalam 2 tahun, dia harus bisa melakukannya dan menstabilkan pondasinya serta menghancurkan pondasi orang-orang itu. Dalam rencana ini, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhinya. Kondisi pertama adalah kekuatan dirinya, Hyun Sung harus cukup kuat untuk melawan para pembuli di sekolah dan bisa mengalahkan mereka tanpa mengalami kesulitan. Kondisi kedua adalah Hyun perlu mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan dia. Dan pada akhirnya, orang akan bermain peran yang cantik. Hyun Sung sadar bahwa dia masih seorang anak SMA, bahkan kalau dia memiliki rencana, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hyun Sung harus mengambil langkah pertama untuk menemukan orang yang dia perlukan. Dia punya keunggulan yaitu memiliki pengalaman karena hidup kembali dan tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia perlu seseorang yang memiliki latar belakang yang dapat membantu rencananya, jadi tidak ada yang bisa menghalanginya dalam melakukan rencananya. Dan memiliki latar belakang akan menjadi prioritas pertamanya. Adegan berganti ke sebuah gedung polisi. Seorang pria berteriak dengan keras, "Hei, kamu mofos. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Pria itu pun menambahkan, "Apakah kamu tahu aku dari keluarga mana? Kamu adalah mata-mata. Kalau kamu tidak tahu siapa aku, maka jadilah warga sipil. Hanya karena kamu polisi, kamu pikir kamu akan selamat setelah kamu memperlakukan aku seperti ini." Kegaduhan pun terjadi sampai seorang petugas polisi datang dan berkata, "Pria tua, tolong tenang." Pria itu pun bertambah emosi dan berteriak, "Pria tua, kamu panggil aku pria tua? Kurang ajar, aku itu pria single berumur 35 tahun. Dasar brengsek." Orang itu adalah Go Changbum, anak tertua dari keluarga konstruksi Myongjin.
Ho Changbum dengan emosi langsung mengamuk dan menendang kursi yang ada di depannya. Seorang polisi yang menangani kasus Go Changbum pun bergumam, tentu saja saya tahu siapa kamu. Go Changbum, anak tertua dari keluarga konstruksi Myongjin. Dia sangat berbahaya. Kita akan dalam bahaya kalau kita mengambil keputusan yang salah. Dan karena sekarang semuanya sudah di sini, jadi kita harus mengikuti aturannya. Go Changbum pun duduk dan berkata, brengsek, ini lebih baik daripada dituduh melulu dengan pertanyaan yang rinci. Go Changbum pun berpikir bagaimana harus menangani masalah ini. Brengsek, sialan itu sangat lemah, jadi mereka ditahan. Apa yang harus kulakukan? Kalau masalah ini terus berlangsung, maka lawanku akan menjadikannya menjadi batu loncatan yang bagus. Situasi macam apa ini? Dan baru saja ayahku mengumumkan bahwa akan ada persaingan antara aku dan adikku untuk dilihat siapa yang pantas mengambil alih perusahaan. Dengan kata lain, untuk mengambil tempatnya. Saya yang hanya lulusan SMA dan adikku yang lulusan kampus bergengsi, dan menikahi perempuan yang terkenal 3 tahun lalu, karena itu dia berhasil memonopoli posisi yang kuat. Saya akan tamat kalau dia dapat kabar saya terseret kasus kekerasan. Polisi yang bertugas pun berkata, menghancurkan keheningan Go Changbum, Tuan Go Changbum, saya tahu kamu sangat kesal sekarang, tapi ini kesalahanmu. Kamu sudah menghajar orang yang tidak bersalah, dan kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Go Changbum pun merasa kesal dan dia pun berdiri sambil menghentakkan meja, saya sudah bilang para brengsek itu yang memukulku duluan. Polisi itu pun menjawab, iya, itu adalah yang kamu bilang, tapi tidak ada bukti, bahkan tidak ada bukti kamera pengawas. Kamu tidak bisa membelah diri sekarang. Go Changbum pun melihat ke samping, berusaha menahan amarahnya, dan dia pun bergumam, sial, apakah aku harus melawan atau melakukan sesuatu? Tak jauh dari Go Changbum, seorang pria sedang berbicara dan menarik perhatian Go Changbum. Go Changbum pun merasa keheranan, mengapa ada anak-anak di kantor polisi. Dan anak itu adalah Hyun Sung. Hyun Sung pun menunjuk ke arah Go Changbum sambil berkata, aku datang untuk membuktikan bahwa orang itu tidak bersalah. Lalu memberikan bukti yang dikatakannya. Polisi pun bertanya sambil melihat video itu, dari mana kamu menemukan video ini? Hyun Sung pun berkata, kebetulan saya ada di tempat kejadian, waktu itu aku berjalan ingin ke supermarket dan melihat kejadian itu, karena saya tahu masalahnya bukan masalah yang simple, jadi saya meminta rekaman black box dari mobil yang ada di tempat parkir. Hyun Sung pun terus menjelaskan dan menambah bumbu-bumbu untuk membuat ceritanya lebih menarik. Berkat kehidupannya sebelumnya di rumah sakit, dia dapat dengan mudah mencari lokasi kejadian permasalahannya. Go Changbum pun kaget dengan penjelasan yang diberikan pria tak dikenalnya yang datang entah dari mana. Go Changbum pun merangkul bahu Hyun Sung dan dengan senang berkata, aku tidak menyangka kamu bisa mengatakan hal seindah itu, walaupun kamu masih muda. Polisi yang melihat bukti itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan pasrah berkata, baiklah karena bukti ini kuat maka kasusnya aku anggap selesai, aku minta maaf Tuan Changbum, aku seharusnya mendengarkan penjelasanmu. Go Changbum pen berdiri dan menatap polisi itu seakan-akan tatapan itu bisa membunuhnya sambil berkata dengan dingin, aku tidak tahu kamu siapa, tapi mulai sekarang kamu akan menikmati kehidupan yang baik. Adegan berganti di depan kantor polisi, Go Changbum sedang berjalan sambil merangkul bahu Hyun Sung seperti mereka berdua adalah teman akrab. Go Changbum pun memasukkan tangannya ke dalam saku celananya sambil berkata, aku Go Changbum, adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang sama sekali. Go Changbum pun mengambil segepok uang dari saku celananya dan memberikannya kepada Hyun Sung sambil berkata, terimalah, ini adalah hatiku. Hyun Sung menerima uang itu dengan senang hati, namun reaksi yang ditunjukkan Hyun Sung membuat Go Changbum merasa aneh, karena orang di usia muda seperti Hyun Sung biasanya gugup saat mau mengambil uang dengan jumlah yang besar seperti itu, tapi dia tidak. Dia juga datang dengan rekaman black box, lelaki ini tidak bisa ditebak. Hyun Sung pun mencoba mendekati Go Changbum dengan berkata sesuatu bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan dan mulai melanjutkan kalimatnya yang membuat Go Changbum merasa waspada. Go Changbum mengepalkan tinjunya dan menatap Hyun Sung dan bertanya, siapa kamu? Hyun Sung pun mengangkat kedua tangannya sambil berkata, saya rasa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan memiliki bukti untuk itu,
bagaimana menurutmu, Tuan Go Changbum? Di masa saat Hyun Sung di rumah sakit, dia sempat mendengar pemberitaan di TV yang membahas soal Go Changbum, seseorang yang terkenal di kota Daesan. Hyun Sung pun berkata, kalau memang kamu orang yang tahu berterima kasih, kasih saya 1 jam, saya berjanji ini bukanlah sesuatu yang akan menyakitimu dan maksudku hidupmu, Tuan Go Changbum. Adegan berganti ke sebuah restoran. Hyun Sung menunjukkan handphonenya dan memutar sebuah video sambil berkata, ini adalah video asli dari black box-nya. Saya berpikir saya bisa gunakan setengahnya untuk membuktikan bahwa tadi itu hanyalah perlindungan diri. Jadi saya tidak menunjukkan video awalnya. Hyun Sung menambahkan, bagian pertama yang kamu tonton itu membuktikan bahwa itu bukan kebetulan. 30 menit sebelum kejadian itu, 3 pria menunggu di depan toko. Saat pertama kali lihat, mereka terlihat seperti pelanggan yang menggunakan fasilitas toko, tapi bahkan setelah lewat, mereka bahkan tidak pindah seinci pun. Seperti mereka sedang menunggu seseorang. Dan saat kamu sampai, mereka pun langsung menghajar kamu dan memulai pertengkaran. Hyun Sung pun melanjutkan analisisnya secara mendalam dan mudah dipahami, dan meluruskan semua bukti yang dia punya bahwa semua kejadian yang telah terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Go Changbum pun merasa apa yang dijelaskan Hyun Sung masuk akal, dan dia pun berpikir bahwa dia pernah mencurigai adiknya, tapi dia tidak mau mencari tahu bahwa adiknya yang hidup dengan baik akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Go Changbum pun melihat Hyun Sung dan bertanya, jadi, kenapa kamu memberitahukan aku ini? Hyun Sung sambil meminum kopinya berpikir tentang Myungjin Konstruksi, di mana adalah perusahaan keluarga Go Changbum yang terkenal di pinggiran kota, tapi pondasi mereka dari keuangan dan lain-lainnya sangat kuat dan berkemungkinan berkembang. Dan mengingat masalah waktu dia dibully di kehidupan sebelumnya, bahkan masalah internal keluarga Go Changbum berakibat kedua adik-beradik itu diusir dari keluarga karena Go Changbum yang tersulut emosi sampai menghajar adiknya yang berakibat adiknya harus dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya ayah Go Changbum mengusir kakak beradik itu dan merekrut seorang manajer yang sangat bagus untuk mengurus perusahaannya. Berkat itu, Hyun Sung dapat mengambil informasi dari kehidupan sebelumnya untuk mencari lokasi masalah itu bermula. Dan perusahaan Myungjin Konstruksi yang sangat bagus di masa depan. Sang kakak, Go Changbum, bukanlah orang yang jahat untuk menyingkirkan pesaingnya, tapi dia bukan tipikal orang yang bisa bersaing dan bersumbu pendek. Sedangkan sang adik, Go Chang-seok, dia adalah orang yang mencurigakan yang bahkan bisa melakukan segalanya untuk meraih impiannya. Ini satu-satunya yang benar untuk Myungjin Konstruksi memutuskan hubungan dengan kedua anaknya. Tapi itu bukanlah yang terpenting untuk Hyun Sung. Yang terpenting bagi Hyun Sung adalah kegunaan mereka berdua, tak peduli apakah benar atau salah, apa efeknya saat masa depan diubah. Hal-hal seperti itu bukanlah masalah Hyun Sung. Itu semua tidak penting, bahkan kalau masa depan berubah. Sekarang ini, balas dendam adalah prioritasnya, dan dia akan menjaga keluarganya. Setelah berpikir semua itu, Hyun Sung pun berkata, aku akan membantumu, jadi kamu bisa balas dendam kepada Go Chang-seok dan kamu sebagai anak tertua, bisa menjadi chairman dari perusahaan keluargamu. Go Changbum pun tertawa kecil sambil berkata, lucu sekali, kamu hanyalah seorang siswa SMA. Hyun Sung pun berkata, yah, tentu saja ada beberapa orang yang membantumu dalam kompetisi ini, tapi apakah kamu tidak merasa ada yang aneh? Orang-orang yang membantumu hanya mengatakan hal-hal yang manis di telingamu, sementara anak SMA yang kamu anggap remeh ini bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Ini sudah jelas kalau orang-orang yang membantumu adalah mata-mata Go Chang-seok. Hyun Sung menambahkan, aku tidak akan meminta kamu untuk mempercayai aku, sebagai balasannya, kasih aku kesempatan. Kesempatan untuk membangun hubungan kita. Di luar kafe, Go Changbum sedang berbicara sambil menyalakan rokok, mencoba mencerna semua informasi dan tawaran yang diberikan Hyun Sung. Go Changbum merasa kepalanya akan meledak karena informasi yang baru saja diterimanya. Seorang pegawai kafe tiba-tiba keluar dan meminta Go Changbum untuk berhenti merokok karena ini adalah daerah bebas merokok. Tapi Go Changbum yang telah melewati hari yang berat dan semua informasi pun secara langsung tersulut emosi dan langsung menatap pegawai kafe itu dan berkata dengan amarah, jangan menggangguku dan masuklah, brengsek. Kalau tidak, akan kuhancurkan kafe ini. Pegawai itu pun ketakutan dan berjalan masuk tanpa bisa membantahnya.
Di dalam kafe, Hyun Sung sedang menatap Go Changbum yang sedang merokok di luar. Hyun Sung pun bergumam, Go Changbum, seseorang yang selalu hidup semua karena dia adalah anak tertua dari keluarga konstruksi Myungjin. Dia terkenal sebagai bom yang tidak boleh disentuh di Daesan. Tapi aku tidak bertemu dengannya karena dia orang baik atau suci, tapi karena dia tipikal orang yang bisa menghancurkan adiknya kalau itu untuk kekuatan. Itulah kenapa dia orang yang cocok untuk rencanaku. Di luar, Go Changbum sedang berpikir keras bagaimana atau apa yang harus dia lakukan tentang tawaran Hyun Sung. Go Changbum pun bergumam, apa yang dikatakan bocah ini tadi tidaklah salah. Dibandingkan dengan adikku, aku tidak ada apa-apanya. Kalau tetap seperti ini, maka posisi kepala keluarga akan jatuh jauh dariku. Bagaimana juga, di situasi ini, apakah benar untuk mempercayai bocah 17 tahun yang baru saja saya temui? Go Changbum mengingat apa yang pernah dikatakan ayahnya, Changbum, kalau kamu tidak punya kemampuan, carilah orang yang punya kemampuan di sampingmu. Jangan pedulikan umur, jenis kelamin, ataupun situasi mereka, kalau kamu bisa, saya yakin kamu bisa memimpin Myungjin Konstruksi. Mengingat perkataan ayahnya membuat Go Changbum merasa kesal dan membuang rokoknya di tanah, dan dia pun memasuki kafe dan bertanya kepada Hyun Sung mengenai rencananya. Saat di dalam kafe, Go Changbum pun bertanya, "Hei, katakan rencana kamu dulu, aku akan dengar semuanya dan setelah itu baru saya memutuskan." Adegan berganti di sebuah ruangan, seorang pria berkacamata sedang berbicara melalui telepon. Orang itu kaget mendengar kabar dari telepon dan dengan marah, dia pun membanting teleponnya ke lantai. Orang itu tidak lain adalah Go Chang-seok. Go Chang-seok dengan marah pun berkata, "Dasar brengsek bodoh, apa yang susah sampai kamu gagal? Ini semua karena pemikiran kolot, kenapa dia masih berpikir yang tua akan mewarisi warisan saat kita sudah di zaman sekarang ini?" Go Chang-seok pun menenangkan dirinya dan berpikir bahwa semuanya masih berada di jalan yang benar, dan kalau begini, dia masih bisa merebut hak kepemimpinan keluarga. Setelah itu, teleponnya pun berdering, dan Go Chang-seok pun kaget mendengar kabar yang dikabarkan oleh orang yang menelponnya. Adegan pun berganti ke Hyun Sung yang sedang menjelaskan rencananya kepada Go Changbum. Hyun Sung berkata, dalam rangka untuk memenangkan kompetisi merebut kekuasaan, kamu perlu sesuatu. Di antara kamu dan Go Chang-seok, siapa yang pantas menjadi pemimpin Myungjin Konstruksi? Tentu saja Go Chang-seok, tidak seperti kamu yang lulusan SMA. Go Chang-seok adalah lulusan administrasi bisnis kampus yang terkenal di luar negeri. Dan dia menikah dengan keluarga yang terkenal setelah dia kembali ke Korea. Dengan itu semua, dia sangat cocok sebagai pemimpin. Semuanya bukanlah kebetulan belaka dari awal. Go Chang-seok sudah menyiapkan semua untuk mengambil posisi pemimpin dari kakaknya. Dan sebagai hasilnya, dia menciptakan sebuah posisi yang kuat untuknya. Dan dengan fakta kamu yang seorang kakak, tidak ada sedikit pun yang membuatmu bisa menang melawan dia. Sebagian besar karena kamu selalu terseret kasus dan kasus seperti ini. Siapa di dunia ini yang mau membantu kamu? Bahkan setelah semua perbedaan itu, saya masih berpikir bahwa masih ada cukup kemungkinan kamu bisa menang. Mendengar itu semua, Go Changbum pun kesal, tapi apa yang dikatakan Hyun Sung benar. Dengan tatapan serius, bertanya, apa maksudmu dengan itu? Hyun Sung menjawab, bahkan saat Go Chang-seok sudah jelas di atas untuk memperebutkan kepemimpinan, ada satu alasan kenapa Chairman Myungjin bisa membuatmu kompeten untuk itu. Itu karena pemikiran naif di mana anak tertua cocok untuk menerima hak waris. Itulah kenapa kamu masih bisa bersaing walaupun perbedaan di antara kalian berdua sudah sangat jauh. Chairman Myungjin belum memutuskan. Jika seperti itu, bagaimana jika aku berbicara bagaimana jika Go Chang-seok yang kuat di segala bidang jatuh ke bawah di mana kamu sekarang? Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki kemampuan yang sama yang membuat Chairman Myungjin memilih di antara kalian berdua? Saat kamu berdiri sejajar dengan lawanmu, itulah baru di mana kompetisi dimulai. Dan di saat di mana kekuatan sebagai kakak tertua ditunjukkan. Setelah menjelaskan itu semua, Hyun Sung pun langsung menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi Go Changbum. Di mana dia harus memiliki latar belakang, tapi sayangnya dia sudah tidak memiliki itu, sedangkan adiknya menikah untuk mendapatkan dukungan dari keluarga yang terkenal. Sedangkan kamu, Go Changbum,
fokus party di klub dan membuat teman di sana. Kondisi kedua adalah reputasi, tapi reputasi yang dimiliki Go Changbum di hal yang buruk. Dan kondisi ketiga adalah kemampuan, di saat Go Changbum sibuk dengan cewek dan minum-minum, adiknya Go Changseok memperoleh semua itu dengan melakukan kerjaan administrasi. Mendengar itu semua membuat Go Changbum merasa jengkel. Hyun Sung pun menunjuk Go Changbum dan berkata, kembali ke yang pertama, latar belakang. Bagaimana caranya kita mendapatkannya? Kamu tidak bisa menikah dengan anak keluarga terkenal seperti adikmu. Tidak ada gadis yang seperti itu akan muncul secara tiba-tiba. Jadi kita harus berpikir out of the box. Kamu harus membuat mereka bercerai. Kalau faktor latar belakangnya hilang, maka dia akan mulai dari awal di mana kita sekarang. Adegan berganti di sebuah ruangan, Go Changbum dan Go Changseok sedang berdiri di hadapan seorang pria tua. Orang itu adalah kepala keluarga dari Myung Jin Konstruksi, Go Myung Jin. Go Changseok membungkukkan badannya dan meminta maaf, maafkan saya. Namun Go Myung Jin berkata dengan kasar, dasar tidak berguna. Aku sudah berbicara dengan bapak mertuamu, aku bilang kalau aku akan memarahi kamu, jadi tidak ada alasan untuk bercerai. Pada dasarnya aku akan memberikan kesempatan lagi padamu. Dia bilang bahwa istri kamu akan tinggal jauh dari kamu dan mereka akan melihat bagaimana kamu meminta maaf dan akan memutuskan akan memaafkan kamu atau tidak. Go Changseok pun berkata, maafkan aku. Go Myung Jin pun membentak, maaf pantatku. Aku sudah mengingatkan kamu untuk simpan di dalam celana dalammu, atau tidak pernikahanmu akan kacau jika kamu ingin bermain dengan wanita lain, kamu seharusnya tetap sendiri seperti Changbum. Go Myung Jin pun menatap Go Changbum dan berkata, dan kamu, Go Changbum. Kenapa kamu ada di kantor polisi? Dan sekarang keluar. Go Changbum pun mengingat apa yang dijelaskan Hyun Sung di kafe. Yang awalnya Go Changbum berpikir untuk mencari tahu semua kelakuan buruk Go Changseok dan melaporkannya kepada ayahnya, tapi dibantah oleh Hyun Sung. Hyun Sung membantah karena di kehidupan sebelumnya, dia sempat mendengarkan tentang kasus keluarga Go Changbum yang sangat besar bahkan sampai masuk pemberitaan di TV. Dan juga dengan alasan yang diusulkan, Go Changbum tidak akan membuat dampak yang sangat besar. Jadi Go Changbum harus menunjukkan sisi lain dari dirinya. Setelah mengingat itu, Go Changbum pun menatap lantai dan berkata, maaf. Aku akan pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Go Changbum pun membungkukkan badannya, yang sontak membuat Go Changseok kaget. Sambil membungkukkan badannya, Go Changbum pun berkata, tidak peduli alasan seperti apa, saya sudah membuat kesalahan yang berakibat masalah. Dan sebagai anak tertua dari Myung Jin Konstruksi, aku akan bertanggung jawab. Dan aku akan mengingat tugas sebagai anak dan lebih baik lagi. Dan ayah, aku akan memarahi Changseok untukmu. Go Myung Jin pun berkata, aku sudah mendengar apa yang terjadi. Kata itu sontak membuat Go Changbum gugup dan menatap ayahnya. Go Myung Jin pun menambahkan, mereka yang memprovokasi kamu duluan dan kamu masih mencoba untuk tidak menghindari perkelahian. Dengan tepukan di bahu Go Changbum, Go Myung Jin pun berkata, kerja bagus. Buktinya bahwa kamu bisa mengatasi situasi seperti itu dengan rendah hati membuatku sangat bangga. Di luar ruangan, Go Changseok sangat marah dan bergumam, sial, ini omong kosong. Saya tidak tahu bangsat siapa yang membocorkan lokasinya, tapi kalau sampai ketangkap, aku akan menghancurkan dia. Go Changbum yang masih tidak menyangka dipuji ayahnya terus mengulangi perkataan ayahnya, kerja bagus, aku sangat bangga. Ayah yang selalu keras mengakui dia, bahkan menepuk bahu dia dan memujinya. Go Changbum mengepalkan tangannya dengan semangat dan berkata, harus maju lagi. Hal seperti ini harus sering terjadi, dan harus terjadi. Adegan berganti di dalam kota pada malam hari. Go Changbum sedang mengendarai mobil dengan Hyun Sung. Go Changbum berkata, karena kamu, aku berhasil mendapatkan kepercayaan dari ayahku, jadi bilang padaku, apa yang harus aku lakukan. Dalam rangka menjadi chairman berikutnya, aku akan mendengarkan semua yang kamu bilang dan melakukannya. Hyun Sung pun tersenyum kemenangan dan berkata, jangan terlalu senang. Go Changseok sekarang berada di garis awal seperti kita, hanya di bagian latar belakang. Dalam rangka kamu menjadi chairman berikutnya, kamu perlu menang di kedua kondisi berikutnya. Tapi aku punya beberapa saran untukmu karena akan menjadi sangat sulit. Mulai sekarang, kamu perlu bekerja dan belajar manajemen bekerja. Saat waktunya tiba,
aku akan bilang apa yang harus kamu lakukan. Go Changbum menatap Hyun Sung dengan tatapan jengkel dan berkata, kamu bilang saya untuk bekerja di perusahaan sebagai seorang pegawai apa-apaan. Namun Go Changbum pun tersenyum dengan sinis dan berkata, tidak, aku akan melakukannya. Aku akan lakukan seperti yang kamu bilang. Ada hal lain yang harus aku lakukan kan? Apa itu? Hyun Sung berkata, ya, kamu ingin perbincangan kita di kafe malam itu. Kita bergabung karena kita mengharapkan beberapa hal kan? Sebagai balasan bantuanku, kamu berjanji untuk mewujudkan satu dari impian-impianku kan? Go Changbum berkata, tentu saja, apa yang bisa kulakukan untuk Hyun Sung kecilku? Hyun Sung pun tersenyum dan berkata, itu sangat baik. Di lain waktu, Hyun Sung pun mulai memberitahukan keinginannya. Hari pun berlalu sampai tiba hari rapat guru tentang masalah Hyun Sung dan geng Park Min Chul. Di sebuah ruangan di sekolah, ibu dari Park Min Ho menamparkan guru Kim dengan penuh amarah. Ibu Yang Min Ho berkata, dasar sialan, kamu pikir aku memberikanmu uang untuk mendengar kamu mengatakan omong kosong ini? Apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu ingin dipecat dari sekolah ini? Jika kamu masih mau bekerja di sini, pastikan kamu mengeluarkan anak yang menghajar anakku. Apa kamu mengerti? Guru Kim pun berkata dengan pipi merah bekas tamparan, iya. Setelah itu, ibu Yang Min Ho pun meninggalkan Guru Kim. Guru Kim pun merasa stres dan bertanya bagaimana caranya mengatasi situasi ini. Guru Kim menyarankan Hyun Sung untuk meminta maaf untuk mengurangi hukumannya dan jangan keras kepala. Tapi Hyun Sung dengan santai berkata, Tuan Kim, aku tahu kamu sudah diteror oleh Ibu Jung Min Ho, tapi tolong pilihlah dengan bijak apakah kamu mau terbukti menerima suap atau diketahui istrimu. Adegan berganti di ruangan rapat. Kepala sekolah Oh Dae-hwan berkata, kita akan memulainya dengan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Wali kelas dari siswa yang dihajar, Tuan Kim, tolong jelaskan. Guru Kim berdiri dan berkata dengan lantang, kasusnya sudah jelas. Semua kasusnya terjadi karena Jung Min Ho dan teman-teman lainnya membuli siswa lain. Sang korban adalah sang pembuli. Ini adalah sebuah kejahatan yang menghancurkan keadilan. Sebelum rapat dimulai, Guru Kim menatap wali dari Hyun Sung dan Guru Kim pun kaget. Wali Hyun Sung tampak tidak asing baginya. Guru Kim pun melihat handphonenya, berusaha mengingat-ingat siapa pria yang bersama Hyun Sung. Karena pernah melihatnya di distrik Red Light, dan rupanya itu adalah Go Changbum, anak tertua dari Myung Jin Konstruksi. Guru Kim pun berpikir dan bergumam, saat saya melihat daftar hadir, saya pikir itu hanya kebetulan atau orang yang berbeda dengan nama yang sama. Go Changbum adalah tokoh besar. Keluarga Jung Min Ho bukanlah apa-apa kalau dibandingkan dengan dia. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi penjaga atau pendukung Hyun Sung? Aku tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir. Yang terpenting sekarang adalah mencari jalan aman. Aku seorang yang tahu kalau dia adalah Go Changbum. Ini satu-satunya kesempatan untuk mengganti posisi. Ini kasus yang parah, di mana yang diburu menjadi ancaman bagi yang memburu. Kepala sekolah Oh Dae-hwan pun terkejut dan berkata, apa? Tuan Kim Yang Chul, katakanlah apa yang terjadi untuk menghindari salah paham. Guru Kim dengan gugup pun mulai menjelaskan semuanya tentang pembulian yang dilakukan Jung Min Ho dan geng Park Min Chul terhadap siswa lain di sekolah dan kejadian yang terjadi adalah Park Min Chul membuli seorang siswa dan Hyun Sung mencoba untuk menghentikan mereka, tapi Park Min Chul memanggil teman-temannya dan perkelahian. Hyun Sung yang melihat itu pun terkesan dengan apa yang dilakukan Guru Kim. Guru Kim pun berbalik dan bertanya kepada semua yang hadir, coba pikirkan, apakah kamu tahan saat seseorang mencoba menyakitimu? Siswa Kim Hyun Sung hanya mencoba melindungi dirinya. Jung Min Ho pun menatap Guru Kim dengan kesal, tidak menyangka bahwa Guru Kim akan membela Hyun Sung di depan orang tuanya. Guru Kim pun menambahkan, bahkan setelah mengetahui apa yang terjadi, dan kita menghukum murid Hyun Sung, kita akan menjadi pecundang dewasa yang menghiraukan dasar masalah pembulian di sekolah ini. Itu saja. Guru Oh Dae-hwan pun kaget dan bertanya, apa yang kamu bilang? Dan dengan jengkel menambahkan, jangan keluar topik di sini, Tuan Kim Yang Chul. Kita tadi sedang membahas soal perkelahian, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah ini, ada 4 murid yang dikirim ke rumah sakit. Informasi korban yang mulai membuli tidak sesuai dengan informasi dan tidak ada kaitannya dengan topik kita sekarang. Apapun itu, kekerasan tidak bisa diterima.
Dari semua itu, saya belum pernah mendengar seorang siswa melakukan hal separah ini. Kita semua adalah lulusan sekolah yang baik, dan itu membuat hati saya sakit untuk memilih siapa yang salah. Tapi hukuman juga perlu. Dan sambil menatap Ibu Jung Minho, yang di mana Ibu Jung Minho menatap balik seolah-olah ingin menjalankan rencana mereka. Kepala sekolah Oh Dae-hwan pun berkata untuk menghentikan kejadian ini, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menghukum tersangkanya. Jadi pertama, kita harus dengar dari siswa Jung Minho tentang apa yang terjadi. Agar kasusnya lebih jelas, murid Jung Minho, katakanlah. Jung Minho pun berkata dengan tubuh gemetar, yang aku alami berbeda dengan yang guru katakan. Saat saya lewat, semua yang saya lihat adalah Kim Hyun-sung sedang menghajar Min Chul yang sudah terjatuh. Ku bertanya kepada siswa lainnya dan mereka bilang Kim Hyun-sung mulai memukul tanpa sebab. Kamu bisa membawa saksi lain, tapi faktanya Kim Hyun-sung lah yang pertama memulai perkelahian. Jung Minho pun mulai menangis dan mulai menambahkan bumbu-bumbu untuk membuat ceritanya lebih baik. Tatapan dan tubuh gemetar yang ditunjukkan Jung Minho adalah bagian dari bumbu-bumbu yang ditambahkan olehnya. Ibu Jung Minho pun berdiri dan berkata, semuanya, lihat wajah anakku. Kamu membesarkannya dengan kasih sayang dan tidak pernah menyakitinya. Tapi lihat apa yang terjadi pada wajahnya. Kekerasan terjadi di sekolah ini. Bagaimana saya akan menerima dan mengerti ini? Ini sudah terjadi kepada anakku, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak lainnya. Kita orang tua tidak bisa hanya mengabaikannya dan harus menghukum pembuli. Perkataan Ibu Jung pun sontak membuat orang yang hadir mulai berdiskusi dan setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Jung Minho. Dan setuju untuk menghukum Hyun-sung. Adegan berganti di rumah sakit, di mana Park Min Chul sedang bermain game online kesukaannya. Park Min Chul pun berkata, saya penasaran apakah sudah dimulai atau belum. Cho Yong-taek pun berkata, saya yakin kalau Hyun-sung sedang kesulitan sekarang. Kamu tahu sendiri seperti apa Ibu Minho. Dia ibu yang bahkan mau membalikkan sekolah untuk Minho. Apa kamu pikir seseorang seperti dia akan membiarkan masalahnya begitu saja setelah melihat wajah anaknya seperti itu? Park Min Chul pun setuju dan berkata, kalau dia tidak dikeluarkan, maka dia akan dibantai sampai menangis dan memohon untuk dikeluarkan. Dan kalau dia dikeluarkan, maka aku akan terus mengejarnya dan mendapatkan ganti rugi. Cho Yong-taek pun bertanya, apakah kita bisa minta ganti rugi? Kang Chang-suk pun menjawab, tentu saja. Kita seharusnya mendapatkan 1 juta won. Mereka bertiga pun mulai berhayal apa yang akan mereka lakukan jika mendapatkan 1 juta won. Mereka menghayal akan membeli motor, mabuk bareng cewek. Adegan kembali ke Hyun-sung. Go Changbum yang sudah tidak tahan melihat perdebatan dan sandiwara di depannya pun memukul meja dan berkata, brengsek. Ayo kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu akan mengabaikannya atau kamu benar-benar tidak tahu? Go Changbum pun menunjuk Jung Minho dan berkata, tidakkah kamu berpikir, iblis berwajah manusia telah merencanakan semua yang terjadi? Kepala sekolah Oh Dae-hwan pun dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? Jangan panggil siswa kami iblis. Go Changbum pun menatap Oh Dae-hwan dan berkata dengan emosi, kalau begitu, apa aku harus memanggil iblis yang bukan iblis? Saya secara pribadi sudah melihat geng Park Min Chul, mereka sudah menindas, membuli, malak siswa lain. Mereka sangat terkenal, yang bahkan tak seorang pun yang tidak mengetahui mereka sekitar sini. Tapi kenapa kamu berusaha menutupinya? Apa kamu bodoh atau kamu mengambil keuntungan dari para brengsek itu? Go Changbum pun merangkul bahu Hyun-sung dan berkata, saya tahu beberapa ambulans datang ke sekolah karena geng Park Min Chul, tapi semua itu karena Hyun-sung melindungi dirinya. Gurunya juga bilang kita harusnya melihat dari akar permasalahannya. Ayo kita jujur di sini, saat kamu masih muda, apakah kamu akan diam saja saat para brengsek seperti itu menindasmu? Ibu Jung Minho pun tersulut emosi saat mendengar Wali Hyun-sung memanggil anaknya, brengsek. Ibu Jung Minho pun menatap Wali Hyun-sung dan berteriak, hei brengsek. Siapa yang kamu panggil brengsek? Anakku bukanlah brengsek. Ibu Jung Minho pun menunjuk Go Changbum dan berkata, siapa kamu? Saya dengar bahwa Kim Hyun-sung tidak memiliki orang tua. Kamu siapa sampai bisa berbicara seperti itu? Adegan pun berganti saat malam waktu Hyun-sung meminta bantuan Go Changbum. Go Changbum bertanya, jadi wali?
Tinggal minta saya uang jika itu yang kamu inginkan. Hyun Sung pun berkata, ya, itu benar aku perlu uang untuk rencanaku. Tapi kalau memang aku perlu uang, aku bisa memilih jalan yang lebih gampang. Sejujurnya aku berencana untuk melakukan masalah yang besar di sekolah, bukan hanya hal kecil. Tapi masalah yang legal. Dan saat itu terjadi, saya harap kamu bisa membantuku menyelesaikan masalahnya. Dengan kamu sebagai bantuanku, saya yakin setidaknya di Daesan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhku. Hyun Sung pun menatap Go Changbum dan berkata, Tua, Go Changbum, jika kamu bisa melakukannya dengan baik dan menunjukkan sesuatu yang memuaskanku. Apapun yang terjadi, aku akan membuatmu menjadi kepala keluarga berikutnya atau mungkin sesuatu yang lebih besar dari itu. Go Changbum pun dengan semangat berkata, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku hebat dalam hal-hal seperti itu. Percaya apapun yang kamu lakukan. Memukul seseorang atau yang lainnya, itu tidak akan menjadi masalah. Adegan kembali ke ruang guru. Go Changbum membanting sebuah kertas ke atas meja dan berdiri sambil menatap Ibu Jung Minho dan berkata, aku adalah wali Hyun Sung dan anak tertua dari keluarga Myung Jin Konstruksi. Setelah memperkenalkan diri, para guru-guru di ruangan itu pun ketakutan. Go Changbum pun berkata, kalian tidak tahu apa yang kalian katakan. Hyun Sung, adik kesayanganku ini. Dia bukanlah tipikal orang yang suka membuat masalah. Tapi aku dengar dia dipanggil karena masalah, jadi aku datang ke sini meninggalkan semua pekerjaanku. Go Changbum pun meremas kertas di atas mejanya dan berkata, sekolah Cheonil adalah sekolah yang unggul di Daesan. Dan aku harap Hyun Sung bisa datang ke sekolah tanpa ada masalah. Aku sempat berpikir untuk mensponsori sekolah ini atas nama perusahaan keluargaku, tapi sepertinya aku harus memikirkan sekali lagi. Ibu Jung Minho pun menatap Go Changbum dan berkata, apakah kamu mengancam? Go Changbum pun menatap Ibu Jung Minho dan berkata, aku hanya berkata faktanya, yang seharusnya seorang guru lakukan. Bukankah guru seharusnya membela yang benar dan menunjukkan nilai-nilai kebenaran kepada siswa? Jika begitu, kenapa Hyun Sung, seorang yang balik melawan para pembuli untuk menolong seorang teman, dihukum? Kalian menghiraukan dia yang dibuli bertahun-tahun dan menghukumnya karena dia melawan balik, walaupun hanya sedikit kekerasan untuk pertama kali. Di mana selama ini dia dihajar habis-habisan. Kenapa SMA Cheonil bisa buta seperti ini saat dia korban pembulian? Kita bisa pura-pura buta karena dia dari keluarga miskin, kita terima sedikit uang dari keluarga sang pembuli, jadi kita biarkan saja. Jika itu alasannya, sekolah ini jadi buta seperti ini. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sekolah andalan Daesan, pantatku. Aku akan hancurkan tempat ini. Pembulinya ada di kursi korban dan kalian yang di pihaknya, Jung Minho. Aku akan pastikan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menginjakkan kaki kalian di Daesan lagi. Sambil menepuk meja, Go Changbum pun berkata dengan keras, kalian bisa menganggapnya sebuah ancaman. Ini adalah keadilan yang sebenarnya. Mendengar ancaman dari Go Changbum, para hadirin yang mendengar ancaman itu pun ketakutan dan tidak bisa mengatakan apa-apa karena mereka tahu orang seperti apa Go Changbum. Kepala sekolah Oh Dae-hwan pun berkeringat dingin dan langsung memikirkan tentang bagaimana Go Changbum, anak dari tokoh terkenal Go Myung Jin, bisa berada di ruang rapat dan bukankah Hyun Sung itu anak yatim piatu, bagaimana dia bisa mengenal Go Changbum? Bukan hanya itu, kalau dia sampai melawan Go Changbum, maka jangankan bermimpi, dia bahkan tidak bisa hidup di Daesan lagi karena mengabaikan peringatan Go Changbum. Dan ini merupakan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Myung Jin Konstruksi, walaupun akan dianggap pengkhianat. Di depan Go Changbum yang berdiri sambil menatap kepala sekolah Oh Dae-hwan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melawan kekuatan mutlak, kepala sekolah Oh Dae-hwan pun batuk kecil dan berkata, aku sudah pernah mendengar soal kasus pembulian. Ada beberapa anak yang membuli siswa lainnya saat awal sekolah. Ibu Jung Minho pun dengan kesal melihat perubahan kepala sekolah dan berteriak, kepala sekolah. Kepala sekolah pun dengan acuh berkata, Sangkor, bukanlah giliran ibu terdakwa untuk berbicara. Aku ingin bilang begini untuk menyadarkan siapapun, tapi di tempat ini kita harus mendengarkan semuanya sebelum membuat keputusan. Murid Hyun Sung adalah salah satu murid terbaik kita, jadi dia pasti punya alasan sebelum melakukannya.
Ibu Jung Minho pun panik dan menoleh ke sana dengan tidak percaya perubahan yang secara tiba-tiba ditunjukkan kepala sekolah. Hyun Sung pun dengan kesal bergumam, mereka akhirnya menanyakan cerita dari pihakku saat aku mempunyai backingan. Dulu di kehidupan sebelumnya, mereka bahkan tidak pernah menanyaiku atau bahkan mendengarkanku seperti ini. Dan aku tidak harus mengalami kematian seperti itu. Hyun Sung pun berkata, aku bilang kepada banyak guru soal geng Park Min Chul yang menghajar siswa lain. Setiap kali aku bilang pada mereka, mereka selalu menyalahkanku. Setiap kali aku melaporkannya, tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu yakin kalian tidak bercanda? Apakah kamu yakin Park Min Chul melakukannya? Jadilah lelaki dan selesaikan masalahmu. Kadang guru-guru berkata akan melihat permasalahannya, tapi tidak pernah ada hasilnya. Mereka hanya memarahi sedang. Ya, saya menghajar Jung Minho dan mengirim Park Min Chul dan lainnya ke rumah sakit. Tapi kenapa saya duduk di sini, hanya karena saya memukulnya sekali? Apakah karena saya berlebihan? Tidak, itu karena kalian orang dewasa berpikir kalau saya itu orang yang tidak memiliki latar belakang. Tolong hukum para pembuli, kalau tidak aku akan membeberkan semua kejahatan dan semua kasus di sekolah ini dan sekolah ini akan menjadi sekolah terburuk di Daesan. Untuk menutup mulutku adalah dengan menghukum yang adil. Ibu Jung Minho pun dengan marah berkata, saya tidak akan biarkan anakku dihukum seperti ini, saya tidak akan membiarkannya. Ibu Jung Minho pun mengambil handphonenya dan langsung menelepon suaminya dan berkata dengan marah, sayang, dengar saya sudah bilang soal kasus Minho kan. Orang-orang ini balik menyalahkan Minho kita dan menyalahkannya. Guru Kim dan kepala sekolah, mereka semua, hanya karena yang mensponsori si kurang ajar itu adalah anak tertua Myung Jin Konstruksi. Di mana kamu sekarang? Butuh berapa menit ke sini? Kamu harus ke sini dan tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayah Minho pun dengan kaget berkata dari telepon, apa jadi yang mensponsori orang itu adalah Go Changbum. Ibu Jung Minho pun berkata, apa kamu mengenalinya? Kalau begitu, ayo datang. Namun setelah berkata begitu, ayah Jung Minho pun dengan marah berkata, bagaimana mungkin kamu bersikap kasar terhadap anak tertua dari Myung Jin Konstruksi? Apa kamu berharap keluarga kita dihancurkan? Hei wanita, balik sekarang. Iya atau tidaknya Minho dihukum, dan kembali sekarang. Mendengar itu, Ibu Jung Minho pun ketakutan. Rupanya suami yang dia banggakan bahkan bukan apa-apanya di hadapan Go Changbum. Bahkan seisi ruangan menjadi sunyi dan tidak berani berkata apa-apa pun. Di malam hari, Hyun Sung yang sedang berbaring mengingat semua yang terjadi. Setelah kasus di sekolah parah, guru mulai menjilat Hyun Sung dan memujinya tanpa henti. Di luar itu, guru Jung Minho masih tidak percaya bahwa dia dikeluarkan. Di tengah lamunannya, Hyun Sung berjalan mendekatinya dan memanggilnya, Jung Minho. Jung Minho yang tersulut emosi pun berkata dengan penuh amarah, mencoba untuk meninju Hyun Sung sambil berkata, karena kamu berani brengsek. Namun sayangnya, tinjunya dihentikan oleh ibunya. Hyun Sung pun berkata dengan dingin, berlutut dan memohon maaflah. Jung Minho pun kaget, dan Hyun Sung pun berkata sekali lagi, berlutut dan mohon maaf. Dengan penuh amarah, Jung Minho pun berteriak, kenapa aku harus? Aku sudah dikeluarkan, kenapa aku harus berlutut? Hyun Sung dengan dingin berkata, kamu seharusnya menanyakan itu kepada ibumu. Apakah kamu harus berlutut atau tidak? Jung Minho pun menatap ibunya, dan ibunya berkata, Minho, berlutut dan memohon maaf. Jung Minho pun bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Ibu Jung Minho pun yang sudah ketakutan berkata, cepat. Jung Minho yang tidak pernah melihat ibunya ketakutan pun langsung berlutut di hadapan Hyun Sung dan berkata, aku tidak akan melakukannya lagi. Hyun Sung pun menatap Jung Minho dan berkata, tapi apa yang harus kulakukan? Semua itu tidak memuaskanku. Jadi kamu harus mulai berdoa karena mulai sekarang, masa depanmu akan dipenuhi misteri. Dengan itu, rapat guru pun selesai, dan satu langkah pun dekat untuk melawan geng itu yang mencoba untuk membunuhku.